إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا حضرة الشيخ محمد نواوي الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بالعفو بشيخه ومكياته محمد عباد رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جلال اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارفع لنا بفتوح العالمين. اللهم ارفع لنا بفتوح العالمين. اللهم ارفع لنا بفتوح العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا نور يا نور النور تنورنا بالنور والنور في نور نورك يا نور. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bisaqi bin nasbatil billah. Amma ba'du. Hadirin kiram segenap jamaah Majelis Ilmi Masjid Al-Ikhlas Allah yang saya hormati, Bapak pula yang saya hormati, dan kita hormati pula Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Mu'adzam Al-Ustaz Bapak Ustaz Amir beserta segenap jajaran mata'ahumullah ini hayati. Semoga senantiasa beliau dan segenap jajaran
sengaja terdengar yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan memang tidak akan pernah terhitung walaupun kita menghitungnya, yang senantiasa pada malam ini memperjalankan kita dari rumah sampai ke masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran kita akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para berikutnya. Baiklah, kami mempersingkat waktu sekarang. Waktu juga sudah berlalu jam 9 lewat, karena memang waktunya sekarang sudah mundur dan mendekati bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita memasuki di bulan Rajab ini sudah malam yang keempat, ya, 4 hari bagi yang berpuasa dari hari pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah ganti lelahnya dengan pahala. Karena kata Abdullah bin Abbas bahwa puasa 1 hari di mana hari pertama itu kafaratu salah sisi dapat mengibarati menutupi dosa 3 tahun ke belakang yang kemarin itu. Dan hari yang kedua kafaratu sangat kaya bisa menutupi dosa 2 tahun. Hari yang kedua, hari yang ketiga kafaratu sangat bisa menutupi dosa 1 tahun. Hari yang keempat dan seterusnya sampai akhir Rajab tanggal 27 kafaratu syahri menutupi dosa 1 bulan dan hari ya. Berjalan puasa, yang tidak puasa memperbanyak istighfar dan memperbanyak membaca sholawat. Yang paling istimewa yang memperbanyak sholawat dan istighfar. Karena kata baginda Nabi ketika beliau minta Lailatul Usriyati ila sama ra'aitu nahur ma'uhu ahla minal asal. Di malam aku Isra Mi'raj aku melihat sungai yang airnya itu lebih manis daripada madu. Wa aqulu min asali yang airnya itu lebih dingin daripada sagu. Bahkan wa abyadu minal laban lebih putih daripada susu. Ya, bahkan wa abyadu minal miski lebih pahit daripada minyak misik. Air itu. Berkatalah Rasulullah sama Jibril, liman hadza ya Jibril, ini sungai buat siapa? Itu yang begitu indah, begitu wangi, begitu manis. Kata Jibril, liman sholla alaika bi Rajab, bagi orang yang suka membaca sholat kepada di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab adalah tahyul badan, tidak tutup bulan pencucian badan dari berbagai dosa, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat. Ya, kalau bulan Sya'ban tahyul qulub minal ghuyub, bulan pencucian hati dari berbagai macam penyakit hati. Dan bulan Ramadan tahyul ruh, bulan pencucian ruh. Itu 3 bulan berturut-turut. Mudah-mudahan kita sehat pada umur sampai kepada bulan Ramadan dan seterusnya. Baiklah, kajian kita lanjutkan seputar ucapan Ba'dul Hukama, sebagian ahli hukum, yakni para ulama-ulama sebagai warosah anbiya, para pewaris Nabi. Nasihatnya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslimu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumnya. Wa man lam yadhur ila man huwa afdalu min ilman wa amalan lam yanju minal mujibi. Wa man, dan barang siapa lam yadhur yang dia tidak melihat ila man huwa afdalu kepada orang yang lebih istimewa
minhu darinya ilman wa amalan, ilmu dan pengamalan. Lalu maka ia tidak selamat dalam uzbi dari penyakit ujub. Kita punya kelebihan ilmu, kita punya kelebihan amal. Ternyata di atas kita masih banyak yang pengamalannya lebih dari kita, yang ilmunya lebih dari kita. Nah, kalau kita hanya melihat diri sendiri merasa besar dengan ilmu dan amal, maka penyakit ujub ada pada diri kita. Kalau kita melihat kepada seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, kemudian pengamalannya atau pengamalannya lebih banyak daripada kita, insya Allah kita akan merasa rendah dan tawadhu. Dan kalau kita melihat ada yang lebih dari kita ilmu dan amalnya, maka kita akan tawadhu. Kalau kita tidak melihat cuma hanya diri kita yang merasa paling banyak ilmu, paling bagus pengamalan, maka penyakit ujub itu ada pada diri kita. Baik itu ujub merasa bangga dengan ilmu, merasa bangga dengan kelebihan harta, merasa bangga dengan kelebihan fisik, merasa bangga dengan kelebihan turunan, merasa bangga dengan kelebihan istimewa yang Allah berikan pada diri kita. Hanya kita yang memandang diri kita lebih segalanya, maka itu ujub akan membodohi kita. Oleh karenanya di atas langit ada angin, agar kita tidak merasa besar diri, merasa ujub segalanya. Karena kalau kita melihatnya hanya diri kita yang lebih daripada orang lain, itu ujub akan datang kepada diri kita di dalam hati. Kalau bagaimana amal ibadah kita kalau disertakan di dalamnya ada ujub? Nabi mengatakan bahwa kita ujubah lain itu amalan sakina sana. Ujub ini bisa menghapus, bisa melebur amal kita selama 70 tahun. Masya Allah. Artinya amalan yang 70 tahun itu amal baik itu hilang dengan penyakit ujub, merasa lebih, merasa dalam kita ada kelebihan, maka amalan ibadah kita dan 70 tahun itu hangus. Itulah terkadang kita tidak menyadari bahwa penyakit itulah penyakit yang dapat menghapus amal. Serasa kita punya amal banyak, ya, baik itu amal yang biasa dilakukan setiap hari ketika kita hubungan dengan Allah atau dengan seseorang, dengan umat, ternyata hapus begitu saja dengan amal ujub, merasa lebih dalam diri kita, baik yang kita rasakan dalam diri kita itu kelebihan ilmu, amal, harta, kemampuan, pola pikir, atau kelebihan atau faktor turunan misalnya. Nah itulah amal kita hilang. Maka susah sekali untuk menjaga hati dari penyakit-penyakit batin itu. Ya, gimana cara menghilangkannya? Nabi pesan, wala tuzaki nafsaka bidzambi ikhwani, jangan kau menganggap dirimu suci sementara kau mencaci maki orang lain. Wala tanpa nafsaka bidzambi ikhwani, jangan kau menganggap dirimu tinggi sementara kau merendahkan orang lain. Coba boleh kita bagi dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulut kita dijaga, lisan kita dijaga, perasaan kita dijaga, pandangan kita dijaga, pola pikir kita dijaga. Jangan sampai merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, dan kita merasa lebih dari orang lain. Itu amal kita hancur lebur dengan penyakit ujub. Alhamdulillah sudah lalu bila kita mulai berbenah diri. Ya. Rubi'akan Rasulullah alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila nafsahu ala amali
Jadi jangan memuji diri. Kalau orang lain sih memuji kita, ya kita tidak bisa marah, dia mau mencaci, memuji dia. Tapi kalau kita memuji diri sendiri, itu yang mengakibatkan amal kita hancur dan syukur kita tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar? Terkadang ada dalam kitab Tanbihul Muqtari, orang yang mencela diri di depan orang banyak itu dia hukumnya. Ya, mencela dirinya, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya banyak dosa, menganggap dirinya orang jahat, orang berdosa, tapi di depan orang banyak seakan-akan kita tawadu, itu malah dia. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Itu biasa adalah lebih kita diam begitu. Lebih kita diam. Lama menyelamatkan amal. Ya, kita sering kan ngobrol, saya orang biasa, saya orang berdosa, saya begini. Merasa kita tawadu, itu malah sebaliknya dirinya. Ada juga yang mengatakan dirinya al-faqir, al-hakir, al-dhaif. Sebenarnya pangkat al-faqir, al-hakir, al-dhaif bukan kita yang menamakan diri kita al-faqir, al-hakir, al-dhaif. Itu pangkat wali Allah. Dengan segala kerendahan hati sebagai wali Allah, tidak merasa dirinya seorang wali di hadapan Allah, maka mengatakan dirinya al-faqir, al-hakir, al-dhaif. Kalau orang kita sekarang mengatakan al-faqir, maksudnya kita fakir, al-hakir memang kita yang hilang, al-dhaif kita yang lemah. Jadi mohon pangkat al-hakir, al-faqir, al-dhaif tidak boleh dipakai untuk orang seperti kita. Biasa itu pangkat wali Allah, menandakan dalam catatan karya dunianya bahwa dia seorang yang utama, tidak merasa banyak dosa, padahal dia adalah wali bin auliya. Jadi tidak boleh kata-kata itu dipakai bagi Ustaz sekarang. Orang kiai berceramah, saya apapun akan profesor mengatakan al-hakir, al-hakir pantas, pantasnya saya marah, pantasnya saya tidak itu dalam karangan ini bisa pulang-pulang macam masalah. Boleh menggunakan kalimat al-faqir, al-hakir, al-dhaif. Itu mereka awal ketawaduannya. Kalau kita biasa aja lah, gitu kan. Pakar al-ustaz juga, bukan ustaz, pakai dal, gede. Al-ustaz itu guru besar. Gak ada dijahit dalam kitab kuning itu awliya, gak ada dalam kitab kuning kiai. Yang ada al-alim, al-alama, al-fadil, ad-da'i ilallah, al-ustaz, al-syekh. Itu yang ada pangkat-pangkat itu. Jadi ternyata pangkat ustaz jangan sembarangan ngomong. Itu guru besar. Ustaz itu guru besar, al-ustaz, pakai dalil al-ustaz. Kalau tak itu lain ceritanya. Tak itu lain satu tak. Lain cerita, ternyata al-ustaz itu seorang guru besar, seorang banyak karya ilmu yang kita kuliahnya itu makanya al-ustaz, al-alim, al-ajal, al-ajabu, al-alama, al-syekh, ad-da'i ilallah itu akan luar biasa sebenarnya. Karena di kitab itu namanya kiai, kolak ambuya, kolak kiai ada. Jadi ternyata al-ustaz itu makanya besar, gitu ya. Di sana orang yang ilmunya sudah dulu itu kelihatan al-ustaz, gitu kan. Dan kita tak lain, sama-sama tetap benar. Karena kita ini kan, itu biasa kita banyak. Walau yang Rasulullah SAW, laisa min ghairi ayyizul qawla bi lisani, wal ujub bi qalbi. Tidaklah dikatakan kebaikan seseorang menampakkan pembicaraan dengan lisannya, tetapi ada wujud di dalam hatinya. Ini ngeri juga ya Pak. Lisannya mengatakan bahwa dia orang yang lemah, tidak punya apa-apa, tapi di dalam hatinya itu ada merasa letih, dan itu disebutnya tidak ada kebaikan. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhir dari kata-kata wali Allah, seorang bakul utama, kata
Basri ini adalah akbarut tabi'in, jadi rois, pimpinan pembesar para tabi'in yang keilmuannya Hasan Basri itu luar biasa. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa huwa min akbarut tabi'in, adapun Hasan Basri ini adalah dari pembesar kalangan di masa tabi'in. Anak orang beliau berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya, sesungguhnya kerusakan hati, kehancuran hati itu dari 6 faktor, 6 perkara. Jadi hati kita disebut rusak. Kalau hati rusak, jangan namanya rusak gimana sih? Nggak baik kan? Nggak bisa dipakai, namanya juga rusak. Walaupun kita punya televisi bagus, jualan, tapi begitu disetel gambarnya akbar, dijual di Telakuban, ya udah radio bagus, ya transistor disetel acak-acakan, HP bagus, HP error, murah ya, kayak operator bagus, acak-acakan. Kayak kita bodinya bagus, SC-nya bagus, ternyata acak-acakan, itu kan gak ada harganya, murah ya. Nah ini juga kita juga begitu, pakaian kita bagus, necis, tapi hati kita hancur, gak ada harganya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sebatas goyang-goyang saja, malaikat juga malaikat memang tahu amalan hati kita, nggak tahu. Malaikat nggak tahu amalan hati. Justru malaikat bermuka diri sering terkecoh dengan amal manusia, terkecoh dengan amalan kita, tertipu dengan amalan kita. Sholat kita, ngaji kita, tahajud kita. Kalau malaikat paham sama Allah, begini catatannya. Ternyata di balik amalan akhirat ada amal dunia yang tersebut bukan untuk semata-mata karena Allah. Malaikat tertipu dengan amal kita. Dari mana kita ya menipu malaikat? Malaikat juga tertipu sama kita, ya apalagi sesama. Itu kan malaikat itu supaya kita bisa ditipu jelma. Rusaknya berbagai macam hati dari 6 faktor. Ini luar biasa yang bicara seorang Abbali, ya, tabi'in. Bukan pada masa kita, masih 500 tahun di yang sama. Sekarang sudah 14 abad, sudah 1000 tahun lebih di sini. Masanya mudah-mudahan. Awalnya yudhibuna birodai taubat, yudhibuna birodai taubat. Ini celaka. Umat berbuat dosa kepada Allah tetapi berharap taubat. Artinya berdosa terus cuma hati berharap taubat tetapi tidak dilakukan. Taubat itu cuma berharap taubat, ayo jadi rahmat, berharap rahmat. Wadali kata mati yang terjadi itu hanya sahabat di bawah langkah. Ya, mimpi di siang berharap masuk surga, sholat, berdaya ngaji, berdaya sedekah, berdaya kerjanya, maksiat ditanya, lu mati mau kemana? Ke surga. Itu mimpi di siang walaupun memang surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Bisa saja Allah masukkan orang yang beribadah ke neraka, orang yang masuk ke surga itu hak Allah. Tapi dilihat dari sisi amal, dari sisi syariat, ya memang kewenangan Allah. Sedangkan syariat dan hakikat al-rasul, akidah itu saling menguatkan. Yang kuat dalam hakikat, tapi tanpa syariat kosong, nggak ada. Kita pengen tidur, kita pengen hebat, pengen ilmu, tapi dulu aja dulu nggak mustahil, kita mau. Kita pengen mampu minyak, tapi dia mana? Jadi duit, beli beras, nggak masak, kenyang mual, kenyang, nggak bakal kenyang. Jadi tak langsung saling menguatkan antara syariat dengan hakikat. Kalau hakikat tanpa syariat
itu sangat belakang namanya aman ini bisa tolong. Itulah hati yang rusak, itulah hati yang hancur. Banyak di kalangan umat yang seperti itu. Ya, ngomongnya bagus kayak kiai kerjaannya luar biasa. Kalau ngomongnya kalau ngomong, kadang-kadang filteran itu ngomong 8 liter kayak bulan, yang menengah acara kayak bulan luar biasa. Tapi kalau anak masya Allah, kang Haji bergerak, sholat nggak mau. Haji kalau kata ngomong kayak kiai, kenapa? Itu dari buku yang dibaca. Itu hati yang rusak, pertanda hati yang rusak. Kenapa? Karena berdosa tapi berharap rahmat. Itulah aman nih. Artinya lucu lah ya. Lucu. Harus ada upaya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya dengan jalan yang baik. Wa yu'allimuna ilma wa la yaqalun. Ini yang ditakutkan. Yang kedua hati rusak. Ya, rusaknya hati. Wa yu'allimuna ilma, mengajarkan ilmu tapi wala yaqalun, tidak mengamalkan. Ini kena para penceramah, para dai yang kadang ngomongnya lepas kena. Ceramah bulan yang diomongin bukan sejarah baginda Rasul, caprah ngomong kemana-mana. Yang penting jangan ketawa. Itu yang buat teman. Banyak dari itu, banyak yang penting kalau gak sedikit orang yang ceramah kayak gitu. Ceramah ragaman atau melampaui 17 rakaat yang dibahas bukan itu. Itu zalim namanya. Waktu syekh Jawabai Mahali meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya. Zalim kiai, zalim neraka. Itu dan neraka bukan pada tempatnya. Udah salah. Masyarakat sakit perut harusnya obatnya yang kosong, kenapa kasih bedrek? Salah sasaran. Iya, ceramah raja membahas sholat yang 5 waktu, bahas sejarah Isra Mi'raj, bahas perjalanan Isra Mi'raj, bahas pertemuan Allah dengan baginda Rasul, bahas sejarah Baitul Maqdis, bahas sejarah Baitul Haram, bahas itu. Kenapa banyaknya yang penceramah itu lepas kena yang tertawa masyarakat? Jauh-jauh mobilnya 2 juta, rugi kita. Hanya sebatas begini doang. Kenapa salah memberikan sasaran? Itu berarti berakal. Yu'allimuna al-ilma wa yaqala yaqbalu, mengamalkan dan mengajarkan ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini maka kata saya berkata kalau faidah dari ini tidak banyak lebih, maka tidak ada faedah dari ilmunya jika tidak diamalkan. Mestinya diamalkan. Wa inna masabatu ilmi al-amalu bi, dan sesungguhnya buah daripada ilmu adalah pengamalan. Jadi ketika saat kita ngaji ada jamaah kita ada mendengar apa-apa ngaji itu kan pengamalan ngaji, yuk kita bantu masyarakat apa-apa. Itu pengamalan kan sudah ada ustaz ngaji, ada meninggal, ada tengok ngaji terus sementara jamaahnya nggak kesana. Yang meninggal ada dituturin, ya diketahui. Terdapat pengamalan ngaji itu seperti itu, diaplikasikan di masyarakat. Pengamalan ngaji itu seperti itu. Bapak ngaji itu ada yang meninggal, yuk bareng-bareng kesana, bantu mereka. Itu pengamalan ilmu dari pengajian kita. Berjamaah ditingkatkan, itu pengamalan ilmu. Berjamaah ditingkatkan, kemudian kalau menolong ditingkatkan, itu pengamalan ilmu. Itu ya, bukan semakin kita tambah ilmu setiap waktu, tambah ilmu setiap waktu, tapi pengamalan tidak ada. Ini juga ya, manis dan ilman dalam yasdan usdalam yasdan usdan dalam yasdan Allah dan bulan. Semakin bertambah ilmu tiap waktu, tapi pengamalan tidak bertambah, maka dalam ilmu dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata baginda Nabi. Jadi ilmu kajian seperti itu pentingnya amal dulu. Apalagi lah, ya.
ya kenangnya sama siapa semua kenang. Jika tadi ilmunya dituangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, tetapi tidak diamalkan, kemudian sekarang diamalkan, tapi tidak ikhlas. Rugi lagi. Kalau ikhlas banyak, yang ngajinya jamaah harus ikhlas, yang ngajinya harus ikhlas, biar nyambung, yang ngajarnya berharap hanya Allah, yang belajarnya mustamilnya hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Fa'inal mustami syahidul qail, pendengar setia adalah kawan yang berbicara. Gak mungkin saya bisa di sini kalau nggak ada jamaah, gak mungkin juga jamaah kalau saya kan ada. Jadi pahala saya dulu bapak 50 kita di nanti contohnya saya, betul nggak? Bapak sebetulnya bisa rokok, bisa kopi, saya nggak bisa kopi, bisa kita, tapi pahala bapak gocap, saya gocap pak, betul nggak? Baik mulutnya gocap-gocap kita. Final Islami Syaitul Qaim, pendengar ajaran temannya yang bicara. Gak mungkin saya bicara kalau bapak-bapak, gak mungkin juga bapak hari kalau saya juga ngaji ke sini juga datang. Berarti bapak 50, saya 50, tapi saya beda. Tapi lillahi ta'ala, saya bukan karena sesuatu di sini dikasih sesuatu uang amplop, dikasih apa pulang. Gak lihat acara orangnya kasih istri, pokoknya juga bawa di sana, mau beli dikasih, udah persiapan. Kopi di sana juga udah, kalau di sini nggak kasih kopi, tapi kopi ada. Lillah, malah saya beritahu dalam kitab kopi dunia, selayaknya para mu'alim mengajarkan ilmu di kampung orang, bawa bekal dari rumah, bawa rokok, bawa kopi, bawa air, bawa dari rumah. Nggak berharap kepada jamaah yang di sini. Kalau berharap hancur lahirnya. Kalau berharap kepada jamaah di sini, rokoknya, kopinya hancur urusan lahirnya. Kalau berharap kepada jamaah. Bukan takut gak dikasih, karena memang udah persiapan bahwa setelah masuk bawah itu kan. Nah kenapa ya? Mudah-mudahan Bapak bisa bilang, saya ingin bilang makanya kepada PDKM, Bapak Amin, Bapak Soler, Pak Ustadz Asep, kalau ada 2 orang lewat ngaji aja, ngaji aja 2 orang atau 3 orang saling masih saya datang sini dan Bapak ada 20 orang udah ngaji aja. Daripada hanya lima kok itu saya ikut silakan, mau nggak ikut ya silakan, cuma hanya memberikan kebenaran saja, mengamalkan kebenaran dalam Allah, nggak paksa harus langsung semua paksa. Itu kita amal kasih. Mudah-mudahan saya alhamdulillah juga Bapak bila ada yang lain, jadi kita ikhlas ya. Tapi kalau udah jam 10 aja mulai pusing, apa? Gawat pak? Ustaz jam 10 masih ngasih baik. Berarti gak ikhlas. Kalau ikhlas itu mau diem, mau gerak, terserah Allah dah. Mau dibikin apa sama Allah, ikhlas karena Allah. Mau diapain juga sama Allah. Mau ngaji sampai jam berapa juga gak dipikir, terserah Allah aja. Itu namanya ikhlas. Bukan jam 10 langsung pusing. Ada yang dimainin, kenapa? Kasih kodok dia lagi berarti itu namanya nggak ikhlas. Ada jamaah di mana saya masih lagi memang waktunya juga akhir, dia main koran cepat aja saya berhenti ngaji. Kasih ketahuan udah keluar emang ada makom yang tidak orang bapak yang tidak 10 dia 10, kalau pas sampai 12. Kalau Bapak 12 saya nggak kuat. Wa idza lam yakhlusil ma'u fil ibadah lam yasbu fiha fasiku abdul asku, kalau fasiku asku wa ikhlasu farqu. Dan jika seseorang tidak ikhlas dalam beribadah, maka dia sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Ngapain juga ya ibadah kalau ikhlas? Berarti
sudah nggak jujur sama diri sendiri. Awal orang sudah tidak jujur dalam ibadah untuk dirinya sendiri, lalu gimana? Apa yang kita datang? Kalau nggak ikhlas, kan tidak ada apa-apanya. Sedangkan al-ikhlas ruhul amal, ikhlas itu adalah ruhnya amal. Seperti dasar kita dalam tubuh kita itu ikhlas di dalam kepala. Ya, orang putus tangan masih bisa hidup, putus kaki walaupun sampai paha sampai pinggang masih hidup. Tapi kalau putus leher, matilah. Begitu pula amal. Kalau nggak ikhlas, itu sudah nggak ada apa-apanya. Nanti amal kita kan dipanggil sama Allah dari kiamat, akan diwujudkan sama Allah amal sholat. Kalau amal sholat kita nyambung dengan Allah, itu amalannya ikhlas. Amal sedekahnya nyambung dengan Allah, itu amalan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, amal kita akan nyambung dengan Allah. Begitu cari-cari amal, kenapa nggak ikhlas? Allah juga kasih tahu, emang kamu sholatnya kenal saya? Apa karena seseorang? Ngajinya karena saya, karena seseorang. Kalau ngaji kamu karena saya, ada amal ngajimu, aku kasih sama kamu. Kalau kenal seseorang, gak ada di saya. Cari amalmu kepada orang yang dimana kamu beramal kepada dia. Bingung. Yang salah siapa? Kita. Gitu kan? Yang salah. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang berat sebenarnya. Dalam kitab Jabatan Rahasia, ikhlas ada tingkatan. Dari awal dibahas, tapi ujung-ujungnya ke sana itu pedas banget dibilang. Ikhlas pertama bukan karena suka, bukan takut neraka. Orang kepada karena suka, bukan aku di surga. Orang karena neraka, bakarlah aku karena neraka, bukan aku karena neraka. Hanya kenal karena cinta waktu ibadah. Itu ikhlas berwahyu. Yang kedua ikhlas dalam ibadahnya, tapi ada embel-embelnya. Apa? Ingin surga, ingin bidadari, takut akan neraka. Itu ikhlas nomor 2. Nomor 3, ibadahnya ingin keberkahan, ingin khasiat, ingin murah rezeki, ingin panjang umur, ingin keberkahan anak soleh, istri soleh-soleha. Itu ikhlas nomor 3. Tetapi bahasan yang paling pedas harus mengambil ikhlas nomor 2. Usahakan nomor 1. Kenapa? Karena itu yang menyelamatkan kita. Apabila man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana hari anak dan istri tidak memberikan manfaat, anak dan harta tidak memberikan manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dengan ikhlas dan tulus. Hanya itu yang menyelamatkan hati kita yang bersih. Itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta jadi kita melekat buat kita nanti di hari kiamat. Maka sedikit demi sedikit kita berharap dan mudah-mudahan dalam segala langkah kita beramal hanya karena Allah. Amin ya rabbal. Ada air, ada kopi, itu gak ada, jangan ngomongin siapa-siapa. Ikhlas. Ada air minum baru, ini mana sih ngaji kalau kopi aja, ikhlas sepertinya. Enggak ini. Itu aja apa pedulinya, cuma satu dunia biasa aja itu kan. Belajar bukit-bukit itu kata ulama gitu ya. Wa yaquluna rizqallahu wa la yashkurun. Kenapa hati mereka pada mati, yang selanjutnya mereka makan rezeki dari Allah, tapi mereka banyaknya tidak bersyukur kepada Allah. Seperti apa sih syukur kepada Allah? Apa hanya di lisan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Apa hanya saja syukur sama Allah? Apa hanya syukur saja? Oh ya Allah, diberi rezeki berkatmu. Apa hanya saja syukur? Tidak. Yang disuruh syukur masyukur hijrahul akbar bimardhatillah, menggerakkan seluruh tubuh pada jalan yang dimana mendapat ridho Allah, ada ridho Allah. Gerakan seluruh tubuh kita kepada ridho Allah. Mata dipakai ngaji, dipakai sholat, jari dipakai ngaji, tangan digunakan untuk ibadah, kaki semua anggota tubuh digunakan untuk ibadah. Itulah wujud syukur kepada Allah. Ya, syukur
syukur lisan, syukur bil jannah, syukur bil akal. 3 poin. Syukur bil lisan dengan lisan, syukur bil jannah dengan hati, syukur bil akal dengan seluruh anggota. 3 tersebut disimpulkan di dalam sholat. Nah, sholat itu adalah bentuk syukur dari 3 poin. Bangsa lisan, ya kita baca mulai takbir, kita Fatihah, baca kita pokoknya ayat segala macam sholat segala macam. Bil akal, diri, ruku, sujud, tidak tasawuf. Bil jannah, tadabbur makna, tadabbur qiraat, khusyuan hati mengingat Allah, mengingat bacaan-bacaan makhluk sunnahnya, hati yang dibacanya. Nah itu 3 kesimpulan bil lisan, bil jannah, bil akal ada di dalam sholat. Maka cukup dengan sholat, insya Allah syukur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan dari sholatnya, keilmuannya, kekhusyuannya dalam sholat kita, ya, supaya sholat kita diterima sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih harta, nah ini wa ijra'ul amal fiha, memperjalankan harta, menggunakan harta pada ridhonya, sehingga kita mendapatkan ridhonya dengan wasilah harta. Harta anugerah dari Allah. Ya, kalau anugerah dari Allah tidak semestinya diolah di jalan yang mendapatkan ridho dari Allah, maka akan menjadi laknat bagi kita. Ya Allah tidak aman, la tuhikum apalukum wala auladukum amdikillah. Ini bukti. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dilalaikan dengan anakmu dan harta-hartamu jauh dari mengingat Allah. Harta dan anakmu jauh dari mengingat Allah. Ini kebanyakan bapak-bapak yang sudah pada punya cucu gak ngaji, kita yang kenal soal, waduh cucunya gak ada yang ngasuh. Nah, disia-siakan dengan cucunya. Allah Maha Tahu. Berarti sudah berbeda kepada Allah dengan sebab anak dan cucu. Kenapa sekarang ngaji? Gak ada. Waduh, gimana bisa? Orang tutup gaji jam 10 pokoknya. Disisakan dengan harta ya. Gak ada kesempatan untuk Allah. Padahal Allah yang kasih rezeki. Allah yang kasih kita hebat, bukan kita yang hebat. Allah yang hebat, yang kasih kita hebat, yang kasih kita banyak rezeki, yang kasih banyak kesempatan waktu, yang kasih banyak pangkat, jabatan, kedudukan. Allah yang hebat. Kenapa harus sungguhan dalam dengan harta dan anak? Pemayan al tadi kalfauna kasiun. Barang siapa yang berbuat seperti itu, dia telah termasuk orang yang rugi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat berikutnya, wa'fiku bima razaqnakum min qabli ayat darul maut. Sedekahkanlah sementara kematian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kematian mendatangi kalian. Dimakan dari apa yang telah kami rizki kepada kalian, sehingga sebelum kematian, kalau nanti sudah datang, harta belum apa-apain masih tumpuk-tumpuk, nanti di alam kubur berat, apalagi di hari kiamat. Allah sawfa ta'lamun, summa Allah sawfa ta'lamun. Kenapa dibuai sama hartamu, lalai ibadah kepada Allah karena hartamu? Sekali-kali tidak, demikian kamu akan menyesal di alam kubur, akan tahu di alam kubur, dan kamu juga akan tahu nanti di hari kiamat. Karena sawfa ta'lamun untuk alam kubur, semakanlah sawfa ta'lamun untuk hari kiamat. Karena lalai tahu dengan Allah dengan hartanya dibuat dipakai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk syukur kepada Allah dengan badan, gunakan untuk sholat, ngaji, ibadah, dengan harta yang bersedekah, bantuan mereka yang susah-susah. Kenapa? Akan kita itu selamat dunia. Kalau kita makan rezeki Allah nggak bersyukur, tandanya hati kita rusak. HP bagus tapi error.
kehilangan hati dari jalan. Ya, maka hati yang harus dirawat, bukan casing kita yang dirawat, tapi hati kita harus dirawat. Wa ma yaruna min ismatillah ay fi halatihi. Tanda dari rusaknya hati juga adalah wa ma yaruna min ismatillah, mereka tidak ridho dengan pembagian Allah. Ini bagi sulit juga kata Al-Mahfuz yang paling sulit juga adalah menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar akan itu, diciptakannya kita sudah sama Allah dikasih apa namanya setek-setek lah. Satu proses soal akta, soal rezeki, soal ilmu udah di proses. Kalau kita ingin kesana kepada Allah, kita sadar Allah lah berbuat seperti itu. Ya selalu mulai berbicara seperti itulah setiap waktunya, setiap saat, setiap hari. Allah Taala berbuat, ada yang diangkat derajatnya, ada yang diberikan, ada yang dikasih harta juga, ada yang dikurangi hartanya, ada yang dinaikkan pangkatnya, ada juga yang diturunkan pangkat, ada yang merendahkan lebih daripada binatang sama Allah, ada juga yang enggak ada sebab kita akan berada sama Allah. Itulah sama mulai berbicara. Dan karena ditanya Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al, jangan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerjaan Allah. Ya kita ikhlas saja, terima jadi apa sama Allah, yang penting dapat ridho, dapat ridho neraka sekalipun gak apa-apa, yang penting dapat ridho Allah sekalipun masuk neraka apa-apa, yang penting dapat ridho Allah. Kalau neraka, kalau kita masuk neraka dapat ridho Allah, gak bakal mau ambil neraka, ambil neraka akan malu. Semua orang yang dapat ridho Allah akan malu ambil neraka. Orang pada 7 jahanam, sakir, sakor, jahil, utama, lalu kawiyah. Itu hambalan yang paling dahsyat. Jahanam, sakir, sakor, jahil, utama, kawiyah, lalu kawiyah. Itu masing-masing tipe-tipe orang yang masuk neraka itu tipe seperti apa? Dia masuk jahanam, tipenya orang bagaimana? Yang masuk sakit, tipe orang yang bagaimana? Yang masuk lazok, tipe orang yang bagaimana? Yang masuk hawiyah, yang masuk utama, yang masuk jahil, tipe orang yang bagaimana? Allah yang tahu. Dan maka kita mohon perlindungan kepada Allah, ya biar kita itu ibadah kita itu diterima, dan mohon kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada setan, ada nafsu, ada dunia, ada makhluk. 4-nya. Setan dalam diri kita yang tidak pernah berhenti 24 jam, selalu merecoki kita dalam ibadah. Setan asyaiton yajri nafsuddam, setan berjalan dalam tempat jalan darah, ke tangan, ke mata, ke kaki, ke kemaluan, ke hati, ke jantung, ke otak, ke kaki, ke seluruh anggota tubuh setan berjalan. Ingin maksiat pada kita mengaji, maksiat, udah itu setan. Kuping kita, bagi yang mengaji, ada orang yang mengunci orang, didengerin, udah itu setan. Di kupingnya berarti. Karena setan jadi maksudnya berjalan dalam tempat jalan darah. Bagaimana kita memusuhinya? Inna Allah ma'alukum bin musuh yang nyata kata Allah. Walaupun Al-Quran itu bilang kasih takut nama berpikir banyak golongan yang disesatkan sama setan, kalau masih ikuti setan. Wa'alaikumuni harus selalu mustaqim. Kalau beribadah wahyu, aku saja yang jalan yang lurus kata Allah. Kenapa kamu lihat, kenapa kamu kunci, kenapa kamu masuk? Itu kerjaan setan. Atau jangan ikut-ikutan kalau beribadah kepadaku. Wa'alaikumuni harus itulah mereka. Itu sudah kan ada dalam diri kita, menghantui kita 24 jam setan.
lagi dengan dunia, yang menghalangi kita dalam beribadah, apalagi dengan hawa nafsu, yang menyuruhkan, yang sifatnya nafsu itu radikalisme, yang paling sadis, musuh Allah yang paling sadis nafsu, bahwa yang menuju cara Allah, harus caranya sendiri, itu ada dalam diri kita. Yang keempat, makhluk itu bisa anak, bisa istri, bisa tetangga, bisa kerabat, bisa tamu, siapapun, bisa hebat, bisa harta, apa saja yang menjauhkan kita dari dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mampu melawan kita? Hanya dari Allah yang dijaga dan Allah mampu untuk melawan yang pangkalan setan, nafsu, dunia dan makhluk. Makanya para wali itu berperang terus selama hidup di dunia melawan yang empat itu. Begitu mati, bukan kematian itu suatu hal yang mengerikan bagi mereka, tapi kematian itu adalah anugerah bagi kekasih-kasih. Kenapa disebut mati itu anugerah? Mereka kalau sudah mati tidak berperang dengan nafsu, berperang dengan setan, dengan dunia, istirahat, mereka itu tidak berperang. Dan itu juga harus berperang melawan nafsu, setan, dunia, beri ngobrol dengan akal. Ya Allah, salah di masjid. Malah ngobrolnya tambah kencang, ngopinya tambah lagi. Dan itu kan makhluk menjauhkan kita dari Allah. Karena berarti kita salah dulu ke masjid, kita mau waktu sholatnya. Kalau ngobrol kita abaikan dengan teman kita, itu makhluk yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita apa? Ya Allah, salah ramai yang beli. Nah kan, atau gimana? Qul ma indallahi khairun minal qul ma indallahi khairun minal tijarah. Qul ma indallahi khairun minal tijarah. Yang ada di sisi Allah lebih berdagang. Terkadang awal waktu yang berdagang, awal waktu macam 10-11 kali yang beli, begitu pas dohor, apa yang beli? Ini gimana? Sholat apa beli yang beli dulu? Itu susah sekali Pak, susah banget melawan itu. Nah jadi banyak banget kesalahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi mudah-mudahan aja sholat yang mana kira-kira diterima sama Allah, ngaji yang mana yang diterima sama Allah, sedekah yang mana yang diterima sama Allah, puasa yang mana yang diterima sama Allah. Kayaknya ya Allah, kita nggak tahu lah. Ya seperti ini kita banyak salah, terus banyak itu setan, itu nafsu, itu ya. Nggak tahu sudah yang mana ngaji, mana yang diterima sama Allah. Mudah-mudahan aja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada 10 aja. Jazakallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wa hdina siratal mustaqim. Wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hasuna ulaika rafiqa Allahu wa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutasyabihan bittabi'il hawa wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.